Halo, kembali lagi bersama saya Jovi Mitsubishi. Ya, kali ini saya ingin review untuk unit Mitsubishi Xpander Ultimate. Ini adalah unit yang warna hitam, jet black mica. Untuk bagian lampu depannya dia modelnya LED. Ini ada lampu senja, lampu DRL-nya ya. Lalu di bagian sini ada untuk lampu sennya. Dia untuk lampunya modelnya T-shape LED. Dia udah modelnya LED projector. Ini ada untuk lampu low beam dan high beamnya. Lalu untuk bagian lampu kabutnya dia sudah LED. Di sini ada tempat untuk towing bar-nya. Grill depannya dia aksen warna silver dan hitam. Ini hitamnya dia warna hitam metalik. Lalu di bagian sini juga ada untuk bagian kamera depannya ya, kamera MAM-nya atau multi round monitor. Untuk velgnya dia model 17 inch, two tone color, perpaduan antara warna silver dan hitam. Untuk kaca spion juga sudah model auto dimming, auto retract. Ini ada untuk lampu sen dan ini ada untuk kamera bagian sisi kanannya ya. Kamera MAM-nya yang bagian sisi kanan. Lalu untuk model kuncinya yang di tipe Ultimate dia model kuncinya seperti ini dia. Ini ada yang untuk pembuka dan ini untuk penguncinya. Lalu untuk interior seperti ini dia. Interiornya dia warna hitam. Dia material joknya dari fabric. Di sini ada seat adjusternya juga ya, modelnya seperti ini. Lalu untuk bagian sandarannya di sini ya. Untuk dashboard panelnya dia warnanya hijau. Dia warna hijau tapi dominasinya lebih ke warna hitam ya. Jadi dia warna hijau tapi kehitaman. Untuk steeringnya modelnya 3-spoke seperti ini dia. Di sini ada aksen warna piano black. Lalu di bagian panel pintunya sini juga sudah soft touch panel juga seperti ini ya. Ada untuk kontrol power window-nya. Power window-nya di sisi driver dia sudah automatic power window. Ini untuk penguncinya dan pembuka. Lalu di sini ada untuk window lock-nya juga ya, seperti ini. Nah, lalu di bagian sini juga ada cup holder. Ada speaker juga, dia total speaker ada 6. Untuk airbag dia totalnya ada 6 juga. Jadi bagian driver 1, co-driver. Lalu di bagian side airbag sini juga ada. Lalu di bagian curtain wall airbag sini juga ada. Nah, lalu di sini untuk tombol start engine-nya ada di sisi sini. Ini ada untuk kontrol kaca spionnya. Ini bagian sisi kiri dan sisi kanan. Ini untuk auto retract dan ini untuk kontrol kaca spionnya di sini. Lalu di bagian sini juga ada anti skid control, ada mini compartment tray juga di sini. Lalu di bagian sini ada kontrol untuk lampunya. Ini untuk lampu low beam dan ini untuk lampu senja dan ini untuk lampu low beamnya. Untuk high beamnya dia seperti ini dia modelnya. Lalu untuk lampu kabutnya dia model putar seperti ini. Ini untuk lampu sen kanan dan lampu sen kiri. Untuk kontrol wipernya dia seperti ini dia. Ada yang model intermittennya juga. Intermittennya bisa diatur seperti ini. Ini untuk kontrol wiper belakang. Untuk di steeringnya dia volumenya dari sini, setting volume radio atau audio. Ini untuk kontrol MID displaynya ya, seperti ini. Lalu di sini juga ada skip soundtrack, ada media, tombol back juga ada voice command. Lalu di sini juga untuk terima panggilan telepon, ada cruise control juga di sini ya. Ini untuk setting cruise control seperti ini. Nah, untuk kaca spion dia modelnya standar day and night. Seperti ini dia modelnya. Lalu di sini juga ada sun visor. Untuk vanity mirrornya dia di sisi co-drivernya seperti ini dia modelnya. Dan ini untuk sun visor di sisi drivernya. Di sini juga bisa ada untuk lampu interiornya dinyalakan seperti ini. Ini untuk status pintu terbuka dan ini untuk matinya seperti ini. Nah. Lalu di sini juga ada tampilan animasinya juga seperti ini. Di sini juga ada tipe tampilan juga ya. Jadi untuk speedometernya dia modelnya 8 inch. Seperti ini modelnya 8 inch. Lalu di sini untuk head unitnya 10 inch. Dia untuk tipe tampilannya dia bisa ada 2 jenis. Seperti ini tipe tampilannya. Jadi kalau untuk tipe tampilan yang panel yang lebih besar dia view-nya seperti ini dia modelnya. Lalu di sini juga ada subunit kecepatan juga. Untuk yang satuan miles per hour-nya ya. Ada alarm istirahat, dia bisa disetting hingga 4 jam. Lalu di sini juga ada efek suara tanda belok. Jadi kalau yang suara pertama itu suaranya seperti ini. Kalau untuk suara keduanya seperti ini. Lalu di sini juga ada untuk nada tombol, ada settingan bahasa, dia multi bahasa seperti ini.
multibahasa dia settingannya. Ada yang satuan unitnya itu dia konsumsi BBM-nya bisa disetting km per liter, liter per 100 km, miles per gallon yang satuan US dan satuan UK. Lalu di sini juga ada settingan suhu untuk Celsius dan Fahrenheit. Pemeliharaan di sini ada untuk maintenance sampai 10.000 km dan untuk settingan pabriknya. Lalu di sini juga ada display information display-nya tadi ya. Nah, lalu di bagian sini juga ada yang untuk ketersediaan BBM. Lalu di sini juga ada panel untuk EYC-nya dan kontrol roda. Di sini juga ada skor eco, lalu ada bantuan eco drive, dan untuk computer drive-nya di sini ada terlihat juga panelnya ya. Nah, untuk head unitnya dia modelnya 10 inch digital seperti ini ya. Ini ada untuk kalender, dan ini untuk jamnya dia, model jamnya seperti ini dia. Nah, lalu di bagian sini ada untuk media, dia medianya itu bisa simpan hingga 6 stasiun radio, dan untuk setting radionya, stasiun radionya dari sini dia modelnya. Ada auto player juga di sini untuk preset otomatis. Lalu di bagian sini juga ada panel lainnya juga. Nah, ini juga ada informasi display informationnya juga untuk seperti altimeter. Lalu ada arah kompas juga. Ini untuk pitch atau kemiringan, ini terus body rollnya juga bisa terlihat, dan ini ada altimeternya juga. Untuk sistem Android Auto dan Apple CarPlay dia sudah wireless di seri tipe Ultimate ini, jadi cukup connect Bluetooth saja. Lalu di sini juga ada untuk settingan telepon atau konektivitas ke HP-nya ya. Ada semua sumber radio dan audio Bluetooth. Nah, di sini juga ada opsi untuk USB, iPod. Lalu di sini juga ada settingan lainnya juga ya. Settingan lainnya seperti untuk menyesuaikan tampilannya, seperti untuk settingan kontras, lalu di sini kecerahan, warna, dan ini untuk lampu latarnya bisa disetting juga. Lalu di sini juga ada audionya, ada equalizer grafisnya di seperti ini, fader atau keseimbangan, efek suara, kontrol zonanya seperti ini dia modelnya. Zonanya bisa di zona tunggal dan zona ganda. Ada sistem juga umumnya seperti ini. Lalu juga ada regional, antar muka pengguna, user interface, ada volume juga. Lalu di sini juga ada konektivitas seperti untuk Bluetooth, Wavelink, dan Wi-Fi. Ya, kalau Wi-Fi-nya seperti ini ya modelnya, Wavelink dan Bluetooth. Nah, lalu juga ada untuk list daftar perangkatnya seperti ini. Nah, untuk bagian AC-nya dia modelnya cooler, dia seperti ini. Dia fan speed-nya bisa diatur, ini yang fan 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi untuk settingan fan speed-nya bisa hingga 8 bar. Lalu di sini juga ada rear defogger. Ada max cool juga. Max cool dia seperti ini. Ada arah semburan angin juga ya, mode AC-nya juga. Ini ada untuk nyalain kompresor AC-nya. Dan ini untuk matiin AC-nya. Dan ini untuk settingan sirkulasi udaranya. Untuk settingan pendinginannya, kompresornya dia dari sini settingannya. Lalu di bagian sini juga ada USB port juga ya. Untuk USB port yang Type A dan Type C seperti ini dia modelnya. Lalu di bagian sini juga ada adapter port juga. Adapter port yang 12 volt 120 watt di sini. Ini di sini juga ada wireless charging. Jadi untuk HP yang sudah support dengan sistem wireless charging bisa dicas dari sini. Untuk transmisinya modelnya persnelnya seperti ini dia. Di sini ada tombol untuk sport mode-nya juga DS. Untuk parking brake-nya dia sudah elektrik dan ada auto hold juga. Lalu di bagian sini juga ada glove box. Ada tempat penyimpanan juga ya dia. Untuk dashboard panelnya dia aksennya warna piano black seperti ini. Lalu di bagian sini juga ada console box. Dia sudah di cover dengan synthetic leather. Nah, lalu mari kita lihat ke baris keduanya ya. Nah, itu speedometernya, dia kecerahan layarnya juga bisa disetting. Dia settingnya dari sini. Nah, lalu di bagian sini juga bisa dipencet untuk auto retract mirrornya seperti ini. Mari kita lihat ke baris keduanya. Untuk baris keduanya seperti ini dia modelnya.
joknya dia warna hitam. Lalu di sini juga ada tempat untuk penyimpanan juga ya. Di sini ada tempat penyimpanan juga di sini. Bagian atas juga ada. Lalu untuk di baris kedua ini untuk keperluan charging dia bisa dari sini, dari belakang console box. Dia ada type USB Type A dan Type C di sini. Di sini juga ada cup holder juga ya. Lalu di bagian sini juga ada armrest. Dia untuk bukaan armrestnya dia tarik talinya seperti ini dari sini ya. Lalu di sini juga ada untuk ISOFIX. Untuk baris ketiganya seperti ini dia modelnya. Di armrestnya ini, di baris kedua ini dia juga ada dilengkapi dengan cup holder. Dia modelnya sudah rata lantai seperti ini. Nah, lalu di bagian sini juga ada cup holder juga, compartment tray. Di sini ada untuk keperluan charging juga dari sini. Adapter port yang 12 volt 120 watt. Ada juga di sini cup holder juga dan compartment tray seperti ini. Dia untuk turunin sandarannya dia dari tali seperti ini. Lalu untuk bagian belakang seperti ini dia modelnya. Dia modelnya stop lampnya T-shape. Ini ada untuk lampu sen dan ini untuk lampu mundur. Lalu bagian sini juga ada untuk kamera mundurnya juga ya. Ini untuk kamera mundur. Lalu di sini juga ada parking sensor juga. Untuk bagasinya dia seperti ini modelnya, ada tempat kompartemen tray juga, dia ada 3 slot. Lalu untuk bagian ban serepnya atau spare tire dia dibukanya dari sini pakai kunci ban. Ada tooling kit juga. Untuk bagian tooling kitnya dia ada di samping kanan sini seperti ini. Lalu di bagian atas ini juga ada dilengkapi dengan high mount stop lamp. Untuk antenanya dia sudah model shark fin. Untuk mesinnya dia 1500 cc bensin dengan tenaga dia di 105 PS, torsinya di 141 Nm. Dia bukanya di sini. Ini untuk bagian mesinnya ya. Untuk harganya ada di 345 juta. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.